Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Bicara soal pilkada, pemilihan kepala daerah serentak di 270 daerah sebentar lagi akan kita laksanakan. Namun ada pandemi. Nah, ini menjadi cerita hangat di publik maupun juga menjadi wacana di pengambil kebijakan. Apakah perlu ditunda? Apakah mau diganti saja dengan PLT dan sebagainya? Wacana itu masih berkembang. Nah, kita mau berbincang-bincang soal pilkada dan pandemi. Bersama saya sudah ada seorang penulis sosial politik, Rudi S. Kamri. Mas Rudi, pilkada 2020 serentak 270 daerah. Berarti ada 540-an kepala daerah baru nih atau yang akan berkontestasi. Tapi ada pandemi. Nah, ini menjadi rame karena wacananya apakah perlu ditunda demi menyelamatkan masyarakat, voters, menyelamatkan Indonesia. Atau bagaimana tinjauan Mas Rudi mengenai masalah ini? Mungkin perlu saya tambahkan sebenarnya bukan ditunda, ini ditunda lagi gitu loh. Karena sebetulnya tunda lagi. Ini udah ditunda ya? 9 Desember ini kan penundaan dari yang pertama tanggal 23 September yang seharusnya kan. Nah, ternyata kondisinya pandemi tidak menurun ini Mas. Gitu. Faktanya ya? Faktanya meningkat tajam gitu. Kalau saya sih pragmatis Mas. Ini sebetulnya harus kita lihat ini. Ini manfaat dan mudaratnya banyak mana nih? Kalau diselenggarakan tanggal 9 Desember gitu ya. Kepentingannya siapa sih sebetulnya? Kepentingan rakyat atau kepentingan para politisi? Nah, itu yang penting. Atau partai. Ini yang penting. Kita bicara objektif dulu Mas Andre. Kita dari 270 daerah, kabupaten, kota, dan provinsi ya, itu diperkirakan yang terlibat sekitar 1.400 sekian pasangan calon gitu kan ya. Kalau itu dikalikan dengan kegiatan mereka setiap event gitu ya, itu diperkirakan ada 107 juta orang. Iya. Terlibat toh? Hampir seluruh. Ya dulu sebetulnya ya. Oh iya kan? Iya, betul. Nah, kita harus ingat Mas Andri, bicara masalah positive rate kita. Positive rate corona kita kan tinggi nih, 10% ini. Iya. 2 kali dari angka WHO. WHO 5%. Artinya dari 100 orang yang kita tracing, 10 positif. Yang di tracing. Yang belum kena tracing. Nah, nggak kita bicara persentase Mas. Nah, artinya apa? Kalau 107 potensi kerumunan massa di mana-mana, kalau kita bicara positif rate 10%, kemungkinan besar kita akan mendapatkan hadiah 10% itu. 10 juta orang terpapar corona. Nah, itu tragedi Mas. Nah, kalau itu terjadi, kita yang sekarang aja kita mencapai angka positif hampir 250 aja ya. Kita sudah tergagap-gagap, terkaget-kaget ya, sudah banyak peti mati di pinggir jalan yang dipasang Pak Gubernur DKI Jakarta gitu kan. Pocong di mana-mana gitu ya. Malam-malam Pak Gubernur harus perlu sidak di kuburan gitu ya untuk menyapa mereka gitu. Jadi apa yang terjadi? Pesan-pesan terakhir mungkin. Ya, ini yang terjadi. Bagaimana kalau 10.000? Sebetulnya Mas Andri, kalau 10 juta orang terpapar gitu ya, hasil dari pilkada ini, itu kan multi efeknya kan luar biasa. Iya, jelas. Masalah recovery ekonomi hancur pasti. Gitu? Kemudian belum lagi tentang penanganan berapa biaya yang harus kita untuk mereka. 10 juta orang gitu ya, dikalikan sekian juta ongkos menyembuhkan, itu luar biasa besar. Dan lagi yang paling penting, akan menjadi amunisi baru kelompok-kelompoknya orang-orang yang ini, yang penyerang pemerintah ini untuk menghajar Presiden Jokowi. Gagal menghadapi corona dan sebagainya. Nah, kalau mengacu pada hal itu Mas, saya berpikir sebaiknya pilkada ini ditunda. Kalau saya. Pertimbangan saya apa? Yang tadi, pertimbangan objektif tadi. Yang kedua, dengan cara apa gitu ya? Presiden bisa kok melakukan perpu. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Pasti penundaan pilkada lagi itu pasti akan mendapatkan resistensi dari para partai politik. Karena mereka maunya kan pengen cepat-cepat kadernya berkuasa kan. Ini kan sebagai batu loncatan nanti pada 2024 Mas. Supaya dari resources yang bisa diolah kemudian dilemparkan menjadi barang jadi tahun 2024.
Jadi mereka punya keinginan untuk sesegera mungkin kader-kadernya duduk di pemerintahan gitu. Nah, kalau model begitu, ini kan akhirnya kita bicara kebutuhan partai, bukan kebutuhan rakyat. Ada nggak jalan tengahnya bahwa pilkada tetap dilaksanakan dengan protokol yang amat sangat ketat gitu misalnya? Ada satu dilema. Kemarin saya berpikir seperti itu, ya. Tapi mohon maaf nih, KPU kita juga kurang cerdas ini, jujur aja. Kenapa tuh Mas? Pandemi sudah mulai bulan Februari atau Maret. KPU sudah tahu kan bahwa jadwal pilkada itu kan September waktu itu. Iya. Harusnya kan dipersiapkan dari awal bagaimana memodifikasi tahapan-tahapan pilkada itu Yang selamat, yang yang selamat aman gitu ya. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Tapi tidak terjadi apa-apa kan? Malah kluster-kluster baru protokol kesehatan, hanya pakai masker. Kayak sekarang ini Mas, pada saat api pandemi bergolak yang tinggi sekali gitu ya. Kita masih mencapai ini loh, ini kurva yang pertama ini, serangan pertama masih belum berhenti loh ini. Belum berhenti nih. Ya, gitu ya. Ini KPU tidak ada yang baru gitu ya. Katakanlah pelarangan kampanye secara fisik misalkan, nggak ada. Waktu daftar aja tuh gerombolannya. Iya, padahal sudah ada Zoom, virtual campaign kan bisa. Iya. Kalau kita suka main Zoom itu Mas, webinar, itu 500 orang bisa kok. Iya. Dan lebih praktis, ya toh? Itu panduan seperti itu tidak keluar dari KPU. Malah kemarin membicarakan masalah konser musik lah, yang ini, ya ini yang agak memberatkan. Jadi kenapa saya tidak mengusulkan untuk jalan tengah tadi, karena saya tidak lihat kecerdasan dari orang KPU untuk merusak hal itu. Realitas sosialnya tidak ada readiness ya. Ya, kecuali sekarang dalam juga. ini waktunya udah mepet nih Mas. Ini udah akhir September nih. Berarti kan hanya Oktober, kemudian November, hanya 2 bulan. Untuk merubah itu, mereka mindsetnya kaku. Harus mengeluarkan PKPU, harus minta dukungan dari DPR, membuat undang-undang baru, kalau perlu buat perpu. Waktunya kapan lagi? Kecuali satu, kita bekerja keras dalam 1 minggu, semuanya kelar, kita modifikasi semua tahapan pilkada diganti. Kalau perlu, Mas, tidak perlu nyoblos secara fisik. Di luar negeri Mas Andri, teman-teman kita itu yang di luar negeri, pada saat pemilu, ada loh yang mengirimkan pakai pos kok, bisa kok. Bisa kok. Kenapa nggak dimodifikasi seperti itu? Iya. Tidak ada inovasi yang lahir dari KPU. Mohon maaf Pak Arief. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Beliau kena COVID juga. Nah, itu dia. Nah, jadi menurut saya tidak ada inovasi baru. Iya. Kalau orang suruh datang lagi, kita bicara Jakarta mungkin masih bisa, Bandung masih bisa. Kita bicara di ujung Papua, di ujung NTT, ya, di ujung Sumatera Barat, daerah ujung sana yang Payakumbuh lah, apalah segala macamnya. Mana mau? Tinggal sekali itu. Mana ngerti mereka tentang itu kan? Mereka kerumunan pakai masker aja. Nggak ngerti. Jarang gitu. Iya. Itu artinya apa? Bukan kesalahan dari rakyat loh. Bukan ya. Kesalahan dari sosialisasi dari pemimpin yang tidak tepat. Banyak juga pemimpin yang memberikan keteladanan nggak bagus kok. Iya betul. Jadi artinya apa? Kalau mereka harus antri lagi di TPS Mas, berjubel-jubel di TPS. Jangan sampai Mas Andri, para penguasa baru nanti itu menduduki kursinya dengan mengorbankan ribuan rakyat Indonesia. Saya tidak rela. Mas Rudi, kita berandai-andai sekarang nih ya. Katakanlah memang pandemi ini sekarang lagi tinggi-tingginya nih, dan korbannya sudah banyak dan ini bukan masalah yang enteng ya. Tetap walaupun kita nggak boleh serius, nggak boleh stres, tapi juga nggak boleh pandang enteng. Nah, katakan kita berandai begini. Oke, kita tunda sampai waktunya masa jabatan petahana ini habis nih. Dan pandemi belum usai-usai juga. Ternyata harus PLT kan. Jadi seberapa lama bisa sampai atau ganti PLT aja sampai nanti kita sama-sama 2024. Jadi nggak ada lagi pilkada. Kalau itu agak berat. Ya, berat nanti karena PLT itu mempunyai limitasi untuk membuat suatu kebijakan strategis. Nah, Mas Andri, kita harus lihat Mas. Insya Allah awal tahun depan vaksin kita sudah keluar, gitu. Obat juga sudah ada, gitu. Artinya apa? Pada saat 70% dari penduduk kita sudah divaksinasi, meskipun pandemi belum berakhir, alhamdulillah masih kuat Mas, ya masih ada lah daya tahannya gitu. Ini sekarang vaksin belum ada Mas, Desember belum ada vaksinasi loh. Jadi saya mengusulkan tunda sajalah pertengahan tahun 2021 gitu ya, tidak perlu menunggu lama-lama supaya apa? Supaya
vaksinasi dulu, jalan dulu Mas, kemudian dilakukan seperti itu. Sekarang ini belum dilakukan itu Mas. Kecuali kita sudah punya vaksin, dilakukan sekarang, kecuali KPU mempunyai inovasi tahapan-tahapan pemilu dimodifikasi dengan bagus gitu ya, oke saja. Iya, Mas, iya. 10 juta orang potensi terpapar itu Ya, itu harus kita waspadai loh Mas. Ya, betul, itu serius sekali. Itu harus menjadi pemikiran dari pemerintah. Jangan sampai nanti ini kesalahan-kesalahan ini menjadi salawi. Semua salah Jokowi, kan Iya. repot gitu loh. Iya. Kasihan presiden kita gitu loh. Itu kan beban kita makin berat gitu loh. Iya, iya. Gitu. Iya, sahabat Indonesia, pilkada memang proses demokrasi yang harus kita lalui untuk memilih atau melahirkan satu pemimpin yang kita harapkan. Harapannya sih jadi negarawan, tapi jangan keluar pemimpin yang di atas korban jiwa begitu banyak lantaran menyepelekan soal pandemi ini. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Mas Andri, saya usul saja Pak kepada Pak Presiden supaya sesegera mungkin mengumpulkan para pembantunya. Plus yang kedua adalah mengumpulkan para ketua umum parpol untuk bersama-sama mencari solusi. Gitu loh ya. Iya, iya, Jangan sampai nanti solusi dari pemerintah digergaji oleh parpol di parlemen. Ini kan bahaya juga ya. Karena ini harus disadarkan bahwa ini kepentingan bangsa dan negara secara bersama. Iya, betul. Ini masalah nyawa Mas, Iya, bukan iya. kepentingan politik gitu loh. Iya, Saya mohon maaf kalau saya agak keras mengkritisi para pragmatisme kekuasaan, tapi memang saya tidak rela, tidak ikhlas kalau harus mengorbankan sebegitu banyak nyawa gitu loh. Iya, iya, iya. Ini harus potensial. Jadi saran saya Pak Jokowi kalaupun harus mengeluarkan perpu boleh, tapi harus conditioning, duduk dulu dengan para pembantunya yang terdekat Dan plus dengan para parpol-parpol ketua-ketua itu. parpol. Betul. Untuk mengamankan ini gitu ya. Jangan sampai nanti KPU ini, digergaji Mas, di tengah ya. ya, KPU ini menunggu itu. Iya, iya, iya. KPU ini pakai kacamata kuda. Jadi dia hanya pakai aturannya begitu ya ikutin aja itu. Kenapa? Cari selamat. Gitu. Jangan sampai mereka disalahkan gitu loh ya. Gitu Iya, maksudnya. dalam kondisi ini memang kita harus menyelamatkan diri, tapi bukan cari selamat dari artian politik. Sahabat Indonesia, ini adalah dilema yang sedang kita hadapi. Kita sama-sama harus berpikir dan mencari jalan keluarnya supaya proses demokrasi selamat, tapi warga negara Indonesia juga selamat. Itu yang penting. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di session berikutnya. Indonesia selamat.